mengajak kita untuk menjadi pribadi yang berbahagia, pribadi yang bersukacita, dan bahwa ucapan bahagia ini tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu biasa yang keempat ini, Bunda Gereja mengajak kita untuk merenungkan sabda tentang ucapan bahagia atau sabda bahagia. Dikisahkan bahwa ketika melihat orang banyak datang, Yesus naik ke sebuah bukit dan di sana ia mengajar. Ia mengajar tentang sabda bahagia atau ucapan bahagia. Kita akan merenungkan tentang sabda bahagia ini dalam beberapa pokok permenungan yang akan saya bagikan. Tetapi sebelum itu, mari kita melihat mengapa orang banyak merasa tertarik dan mau mendengarkan Yesus. Mereka merasa kagum, mereka merasa ingin mencari tahu siapa sebenarnya Yesus. Dan di sisi lain, mereka kagum, mereka merasa tercengang akan segala sesuatu yang dilakukan Yesus. Baik itu mujizat-mujizat yang dilakukannya, maupun sabda-sabda atau ucapan-ucapan yang dilontarkannya. Ia memiliki makna, daya tarik bagi mereka. Karena itu mereka mau mendekati, mau mendengarkan Yesus. Kemudian dikisahkan, Yesus naik ke sebuah bukit. Dan mengapa di sebuah bukit? Dalam tradisi orang Israel, sebagaimana Injil Matius sebagai Injil yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, dikatakan bahwa dalam tradisi orang Yahudi, bukit atau gunung menjadi tempat perjumpaan dengan Allah. Kita ingat dalam kisah Perjanjian Lama, bagaimana para nabi, misalnya Nabi Musa, berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Dan juga saat dimana ia menerima 10 perintah Allah yang ia bawakan, yang diperintahkan kepadanya untuk disampaikan kepada orang-orang Israel. Sehingga ketika Yesus naik ke bukit, kita bisa melihat bahwa di sana kita merefleksikan bahwa ada suatu relasi. Yesus mau membangun relasi perjumpaan antara Allah dan manusia.
Ia yang hadir sebagai Allah yang membawa tentang sukacita Injil, kebahagiaan, sabda bahagia yang ia wartakan, yang hendak ia sampaikan pada saat itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejatinya sabda bahagia tidak hanya berhenti pada saat di mana Yesus menyampaikan ucapan bahagia 2000-an tahun yang lalu, tetapi bahwa sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus memiliki kontekstualitas, memiliki suatu makna, daya tarik sampai dengan saat ini. Artinya bahwa sabda bahagia itu tidak pernah terkikis oleh waktu, oleh zaman, oleh dunia dalam semua dinamika, tetapi bahwa tetap eksis dan bisa kita refleksikan dalam hidup kita setiap hari. Kita bisa melihat bagaimana kekuatan sabda bahagia itu bisa kita rasakan dalam praktek hidup kita. Pertama, Yesus menyampaikan bahwa berbahagialah orang yang miskin, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Dan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Antara orang yang miskin dan yang berduka cita, dalam pandangan kita, biasanya memiliki kedekatan rasa, kedekatan makna, kedekatan arti. Dan karena itu, antara keduanya, mengapa dikatakan berbahagia? Karena memiliki suatu pengharapan dalam hidup. Orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, memiliki pengharapan bukan pada sesuatu yang materi, tetapi bahwa pertama-tama dan utama ia menggantungkan hidupnya pada Allah, sang sumber pengharapan, sumber kebahagiaan. Ia tahu bahwa Allah yang utama dan pertama menganugerahkan kebahagiaan bagi dia dalam seluruh situasi hidup. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut akan mudah diterima, akan dikasihi. Ia mampu mengasihi orang lain, mengasihi semua makhluk, dan dengan demikian diterima di mana saja ia berada. Orang yang lemah lembut menempatkan dirinya sebagai suatu utusan Allah, sebagai orang yang dipanggil untuk menjadi utusan Allah. Karena itu, orang yang lemah lembut akan menyampaikan kabar baik, menyampaikan sesuatu yang adalah kekayaan dirinya yang ia terima dari Allah kepada orang lain. Berbahagialah orang yang mencari kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka beroleh kemurahan. Antara kebenaran dan kemurahan, saya melihat dalam refleksi saya ada sebuah kedekatan makna, ada sebuah pesan yang mau disampaikan, bahwa kemurahan hati yang kita lakukan hendaknya diaktualisasikan dalam suatu tindakan yang benar dan baik. Artinya bahwa kemurahan hati pertama-tama bahwa berasal dari Allah sendiri. Allah sendiri yang pertama murah hati terhadap manusia, kepada semua makhluk. Baru sesudah itu, manusia yang memperoleh kemurahan dari Allah. Ia membagikan kemurahan itu kepada sesamanya, kepada semua makhluk di mana saja ia berada, dalam seluruh situasi hidupnya. Karena itu, kemurahan bukan pertama-tama dari diri kita sendiri, tetapi kita beroleh itu dari Allah. Dan kemurahan yang tertinggi adalah kerahiman Allah lewat kehadiran putranya Yesus Kristus yang menebus kita dari segala salah dan dosa. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam refleksi saya, dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12, saya melihat bahwa di sini menggambarkan tentang perjumpaan, bagaimana perjalanan seseorang ketika ia melewati suatu dinamika hidup di dunia ini, kemudian ia mencapai suatu relasi dengan Allah. Karena itu kita melihat bagaimana dari ayat 8 sampai dengan ayat 11. Di situ dikatakan, orang yang suci hati melihat Allah, orang yang membawa damai menjadi anak-anak Allah, orang yang dianiaya menjadi mereka akan diempunya kerajaan surga, dan mereka yang dicela dan dianiaya
akan memperoleh upah di surga. Karena itu ada sebuah perjalanan bagaimana seorang anak manusia, termasuk kita semua yang adalah ciptaan manusia umat Kristiani, setelah melewati perjalanan hidup ini, kemudian kita memperoleh pemenuhan itu pada saatnya nanti, pada saat yang akan datang, yang kita lihat sebagai saat eskatologi. Bagaimana kita memperoleh kemurahan dari Allah, empunya kerajaan surga. Karena itu pada ayat yang ke-12 dikatakan bahwa bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan suci dan refleksi yang dibawakan pada kesempatan ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang berbahagia, pribadi yang bersukacita. Dan bahwa ucapan bahagia ini tidak bisa kita pisahkan satu sama lain, tetapi menjadi satu kesatuan. Ini bisa menjadi tips-tips kebahagiaan bagi orang Kristiani, bagi orang Katolik. Menjadi suatu panggilan bagi kita untuk menjadi pewarta kebahagiaan itu. Dan hidup bahagia, kebahagiaan dalam bacaan yang diperdengarkan ini bisa menjadi perjalanan hidup mistik seseorang. Ketika ia sudah bisa membangun relasi dengan sesama dan dengan Allah, pada akhirnya ia memperoleh upah yang besar di surga. Dan ini menggambarkan suatu perjalanan dinamika hidup manusia dari dunia ini hingga ia memperoleh pemenuhan pada akhir nanti. Siapa yang berbahagia? Dalam refleksi saya boleh membagikan kepada kita semua bahwa yang berbahagia adalah kita semua yang adalah ciptaan Allah. Dengan menyadari kita sebagai ciptaan, kita dipanggil untuk menjadi orang yang berbahagia dengan mengikuti Kristus, dengan menjadi orang Katolik. Dan yang berbahagia adalah orang, setiap kita yang mampu hidup sesuai dengan panggilan dan tugas kita masing-masing. Entah kita di mana saja kita berada, sebagai imam, biarawan, biarawati, sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, dalam seluruh profesi dan pekerjaan kita. Di sanalah kita boleh mengaktualisasikan tips-tips kebahagiaan, menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang berbelas kasih, menjadi orang yang membawa damai, menjadi orang yang lemah lembut kepada sesama. Nah, di sanalah kita bisa menjadi orang yang berbahagia. Dengan menghidupi tips-tips kebahagiaan ini, maka kita menjadi anak-anak Allah. Kita melihat Allah dari wajah ke wajah pada saatnya nanti. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh memperoleh sebuah pesan refleksi utama bagi kita semua, yakni kebahagiaan dan kemurahan, kebahagiaan, sukacita pertama-tama berasal dari Allah, dan kita dipanggil untuk membagikan kebahagiaan, sukacita kepada sesama. Menjadi orang Kristiani tidak boleh menjadi pribadi yang bermuram durja, seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, seperti orang yang baru saja minum cuka. Tetapi kita harus bisa menjadi pribadi yang bersukacita, yang membagikan kebahagiaan, sukacita Injil kepada sesama. Sukacita itu jangan ditahan untuk diri sendiri, tetapi bagikanlah kepada sesama, sehingga perjumpaan itu memberikan makna bagi sesama yang kita jumpai. Apakah kita bahagia menjadi pengikut Kristus? Apakah kita sungguh bahagia menjadi orang Katolik? Semoga kita mampu mengaktualisasikan sabda bahagia dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur untuk segala rahmat dan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala kemurahan, cinta dan kebaikan yang boleh kami terima dalam hari-hari hidup kami. Kami percaya bahwa setiap peristiwa hidup kami, setiap jalan hidup kami adalah bagian, adalah bentuk penyelenggaraan-Mu yang boleh kami syukuri, yang boleh kami terima dan boleh kami bagikan kepada sesama. Ya Bapa yang berbelas kasih, semoga Engkau membantu dan menolong kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjadi pembawa
dan pewarta sukacita kebahagiaan bagi sesama. Dan terlebih bahwa dengan melaksanakan sabda bahagia, kami boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi ciptaan-Mu yang hidup dengan layak di hadirat-Mu. Semoga Engkau senantiasa tinggal bersama kami dalam seluruh hidup dan perjuangan kami. Semua doa dan permohonan ini kami satukan, kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu dengan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.